Halo guys, kembali lagi dengan saya Lucky. Di sini saya akan membahas salah satu materi tentang keuangan daerah, yaitu tentang pengelolaan keuangan desa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lucky Tobing dengan NIM 2102125155 dengan jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau. Baik, topik pembahasan di sini ada 3, yaitu yang pertama ialah kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang kedua ialah anggaran pendapatan dan belanja desa, dan yang ketiga ialah pengelolaan APB desa. Kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun, anggaran, yaitu dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan, yaitu yang pertama, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa, yang kedua, menetapkan PTPKD, yang ketiga, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, yang keempat, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBD desa, dan yang kelima, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD desa. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari yang pertama ialah sekretaris desa, yang kedua kepala seksi, dan ketiga bendahara. Tugas sekretaris desa yaitu yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa, yang kedua menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa, yang ketiga menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Yang keempat itu melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa. Yang kelima, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa. Selanjutnya itu adalah tugas kepala seksi. Yang pertama yaitu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBD desa. Yang ketiga, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Yang keempat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Yang keenam, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya itu tugas bendahara. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas yaitu yang pertama yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD desa. Topik pembahasan selanjutnya yang kedua itu adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja desa, APBD desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Yang pertama itu pendapatan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok. Yang pertama yaitu adalah yang A, pendapatan asli desa, yaitu PAD desa. PAD desa terdiri atas jenis 1, yang pertama hasil usaha, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa antara lain hasil BUMDes, tanah kas desa, hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. Swadaya partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang, lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa. Yang kedua itu adalah transfer. Transfer terdiri atas jenis yang pertama dana desa, yang kedua bagian dari hasil pajak daerah kabupaten atau kota dan retribusi daerah. Yang ketiga alokasi dana desa, yang keempat bantuan keuangan dari APBD di provinsi dan kelima bantuan keuangan APBD kabupaten atau kota. Bantuan keuangan dari APBD provinsi, kabupaten atau kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat dikelola dalam APBD desa, tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Yang ketiga itu pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain terdiri atas jenis yang pertama hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Yang kedua lain-lain pendapatan desa yang sah. Yang hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
Yang kedua, belanja desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa belanja. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok. Yang A pertama itulah penyelenggaraan pemerintahan desa, yang B itu pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat pemberdayaan masyarakat desa, dan yang kelima belanja dan tak terduga. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP desa. Kegiatan tersebut terdiri atas jenis belanja. Yang pertama itu adalah belanja pegawai. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Yang kedua itu adalah belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang atau jasa antara lain itu adalah ada alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material, pemeliharaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, operasional pemerintahan desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga atau rukun warga. Yang ketiga itu adalah belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang dinilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Pembelian atau pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Yang ketiga, pembiayaan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas yang pertama yaitu adalah penerimaan pembiayaan, yang kedua pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup 1. Sisa lebih perhitungan anggaran atau silfa tahun sebelumnya, yang kedua pencairan dana cadangan, dan yang ketiga hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Silfa antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Silfa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Selanjutnya itu adalah pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari yaitu yang pertama pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa yang memuat yang pertama itu menetapkan tujuan pembentukan dana cadangan, yang kedua program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, yang ketiga besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, yang keempat sumber dana cadangan, yang kelima yaitu tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Kita masuk dalam topik pembahasan yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah pengelolaan APBD desa. Pengelolaan APBD desa itu adalah perencanaan sekretaris. Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD desa berdasarkan RKP desa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBD desa kepada kepala desa. Selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBD desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBD desa. Bupati atau wali kota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD desa kepada camat atau sebutan lain. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBD desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBD desa. Yang kedua itu adalah pelaksanaan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerima desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBD desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBD desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa tersebut tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepada kepala desa.
Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan, mengajukan surat permintaan pembayaran SPP kepada Kepala Desa. Surat permintaan pembayaran SPP tersebut tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Itu yang pertama adalah surat permintaan pembayaran SPP, yang kedua pernyataan tanggung jawab belanja, yang ketiga lampiran bukti transaksi. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk, yaitu yang pertama, meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksanaan kegiatan, yang kedua menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, yang ketiga menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud, dan yang keempat menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang ketiga ialah penata usaha. Penata usaha dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penata usaha penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Baik, sekian pembahasan materi saya itu tentang pengelolaan keuangan desa. Jangan lupa like, share ke teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.